Nah, pertanyaan berikut, gue lupa ya, udah pernah dijawab apa belum? Tapi gue lupa, kita jawab aja ya. Pertanyaan singkat kayak gini, apakah freon harus sama dengan outdoor, Pak? Gitu. Apakah freon harus sama? Jadi freonnya, jenis freonnya harus sama dengan outdoor, Pak, gitu. Mungkin dia ini pasang AC, tapi indoor sama outdoornya itu beda ya. Misalkan indoornya itu R32, outdoornya R410, misalnya ini freonnya ya, jenis freonnya. Mungkin dia pernah ganti ya, atau dia mau ganti. Ya betul, jadi freon itu harus ngikutin outdoor ya, patokannya outdoor unit. Jadi bukan di indoor unit. Di indoor itu hanya menerima ya, hanya menerima dari outdoor unit, jadi dari kompresor. Jadi misalkan nih outdoornya ini pakai R32 misalkan ya, jenis kan kelihatan dari nameplate ini ya, keterangan nameplate ini refrigeran R32 ya gitu ya, R32. Lalu misalkan di indoornya itu R40 misalkan. Jadi kita jangan patokan di indoor unit, kita patokan di ini refrigeran atau freon R40 R32. Nah, artinya AC ini bukan lagi unit R40. AC ini adalah unit R32. Karena apa? Karena patokannya itu di kompresor ini, di kompresor outdoor ini ya. Jadi freon ini kompresor ini mendorongkan freon itu R32. Artinya indoor juga menerima R32 ya, bukan R40. Jadi banyak orang patokan, oh enggak, AC gue kan R40 gitu kan, tapi dia nggak ngelihat outdoornya udah ganti. Dan jangan diisi misalkan ini di outdoor ini R32 gitu kan, lalu di indoornya itu R40 tertulisnya. Nah, jangan diisi R40 ya. Diisinya ya sesuai nameplate ini, sesuai outdoor ya, R32. Jangan dibalik. Jadi patokannya itu outdoor unit. Kalau indoor itu teman-teman, indoor itu sebenarnya di indoor itu tuh cuman ada fan sama EPAP. Nah, EPAP itu sambungan dari pipa ini teman-teman nih, pipa yang ini, pipa dari outdoor itu. Jadi dia cuman terima si indoor ini, perannya cuman menerima. Sebenarnya yang penting itu patokan itu outdoor unit. Ingat ya, 4 komponen utama AC itu kompresor, kondenser, kapiler, evaporator ya. 4 ya. Kompresor, kondenser, kapiler, evaporator. Nah, di indoor unit itu hanya satu komponen utama AC, yaitu evaporator. Lalu yang tiganya di mana? Tiganya ya di outdoor unit. Nah, makanya ya sebenarnya yang dalam suatu AC itu, dalam suatu sistem pendingin itu, AC itu yang paling utama itu sebenarnya outdoor unit ya. Mesin belakang itu, mesin yang di luar itu sebenarnya yang penting. Cuman kebanyakan konsumen itu melihatnya itu indoor unit ya, dari indoor unit, karena mungkin itu yang nampak oleh mereka di dalam ruangan, sedangkan mereka nggak pernah melihat mesin luarnya, mungkin gitu ya. Tapi bagi yang paham, bagi kayak teknisi itu, justru yang penting itu outdoor unit ya. Komponen paling mahal pun adanya di outdoor unit, yaitu kompresor ya, ibaratnya jantungnya. Lalu pada saat cuci AC, saya sering nemuin tuh konsumen, dia naroknya outdoor itu kan jauh di atas, entah ngumpet di mana. Lalu dia minta cuman cuci indoornya aja. Ya udah Pak, cuci indoornya aja, outdoornya nggak usah, outdoor nggak pernah dicuci gitu kan. Sebenarnya justru yang ya cuci itu ya wajib, itu ya outdoor dan indoor itu wajib dicuci, dua-duanya itu wajib dicuci. Jangan di indoornya aja yang dicuci, outdoornya enggak, karena komponen paling penting itu adanya di outdoor unit ya. Kalau misalkan outdoor nggak dicuci, nanti overhead ya, panas.
Jadi dua-duanya itu penting ya. Oke, gitu ya teman-teman. Gue juga lupa ini udah dibalas apa belum sebelumnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, kita bikin aja jawabannya, yaitu apakah preon harus sama dengan outdoor unit, Pak? Nah iya, preon itu harus sama dengan outdoor unit. Preon itu ngikutin kompresor atau outdoor unit ya patokannya, jangan ngikutin indoor unit ya. Kalau misalkan indoor sama outdoor teman-teman aslinya udah beda jenis preonnya ya, pokoknya patokannya outdoor unit ya, outdoor unit bukan indoor unit, jangan salah. Preon juga jangan ngikutin indoor unit tapi ngikutin outdoor unit. Nah outdoor unit juga kalau misalkan kompresornya pernah diganti juga dilihat dulu teman-teman, takutnya di sini tulisannya R32 ya, misalkan ini kan nameplate ini bawaan pabrik, misalkan di sini tulisannya R32, ternyata kompresornya udah diganti jadi R410. Nah, artinya kita harus ngikutin kompresor ya teman-teman, ngikutin kompresor. Lalu dari mana kita bisa tahu kompresor ini jenis freonnya R32 atau R410? Nah di kompresor itu ada kode ya teman-teman, ada bodinya. Nih kayak gini teman-teman. Nah, ini kompresor ya, ini kompresor AC nih. Nah, di sini kan ada kode-kodenya nih. Model. Ini model ya. Nah, ini kan ada jenis R22 ya. 220 220. Ini maksudnya ininya ya, apa voltasenya. Ini frekuensi 50, fasenya 1, R221,5, R22 rep. Ini refrigeran ya. Refrigeran R22. Artinya kompresor ini menggunakan jenis freon R22. Atau kalau misalkan di sininya nggak ada keterangan R22 atau R410, teman-teman bisa masukin ini di catat ini kode modelnya ini, lalu masukin di Google ya, di pencarian Google. Nah, di pencarian Google itu biasanya dia akan keluar teman-teman, spek kompresor itu akan keluar ya, dia pakai freon apa. Kalau misalkan kompresor itu udah diganti ya, udah modif-modifan ya, udah diganti. Di sini R32 ternyata di dalamnya itu R410. Nah, itu jangan sampai salah ya, periksa dulu kompresornya itu, takutnya di sininya spek sama kompresor itu udah beda ya. Udah beda karena udah pernah diganti. Di setiap kompresor itu pasti ada teman-teman, pasti ada keterangannya yang kayak tadi itu, pasti ada ya, keterangan model, lalu jenis freon apa. Tapi sebagian kalau misalkan nggak ada nggak ada keterangan jenis freonnya, masukin aja kode yang model di kompresor itu, kan ada model model di sampingnya itu kode-kode, misalkan A B C sekian, angka sekian. Misalkan teman-teman kebingungan ya, masukin aja di pencarian Google itu kode itu, nanti akan keluar spek kode itu, spek kompresor itu akan keluar teman-teman. Misalkan ini adalah buatan Cina, misalkan ini adalah buatan Thailand misalkan, lalu jenis freon R410, R32 kayak gitu-gitu pasti ada teman-teman, kayak gitu. Karena kita kan nggak tahu AC, apalagi beli second dari teknisi. Nah, kita kan nggak tahu apakah itu kompresornya udah diganti apa belum. Kadang-kadang pelanggan kan nggak perhatiin itu, cuman ngelihat luarnya aja. Kalau pelanggan itu ngelihat luar tampilan fisiknya aja. Nah, mereka kadang-kadang nggak memperhatiin di dalamnya, padahal yang penting itu ya bukan tampilannya, tapi komponen yang ada di dalamnya itu, seperti kompresor itu ya, yang utama itu kompresornya itu. Takutnya kompresornya udah diganti ya, konsumen tahunya R32, bodinya R32, ternyata
kompresornya R410 ya. Itu. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih.